Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Haidar Ali Ibrahimovic, NIM B11230154. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Hakikat Proses Terciptanya Manusia. Yang pertama, saya akan membahas asal penciptaan manusia. Satu, penciptaan manusia dari tanah. Allah berfirman dalam surat Az-Zat ayat 71 sampai 72. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh, rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Dua, penciptaan manusia dari nutfah. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 67. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani. Sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila dia menetapkan sesuatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Hakikat penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Unsur jasmani adalah tubuh atau jasad manusia yang tersusun atas organ dan sistem organ. Unsur yang kedua yakni unsur ruh atau jiwa. Kedua unsur ini berkaitan satu sama lain dan apabila kedua unsur tersebut berpisah, maka manusia disebut mati, sehingga tidak lagi dapat disebut sebagai manusia. Adapun hakikat manusia menurut Islam berdasarkan substansi penciptaan adalah sebagai berikut. Pertama, makhluk Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan keunikan. Hal ini dilihat dari segala hal yang menyangkut fisik dan jiwa seorang manusia. Allah berfirman dalam surat At-Tin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dua, manusia sebagai bukti kekuasaan Allah. Sejak awal penciptanya, manusia pertama yakni Adam alaihissalam telah mengakui Allah sebagai Tuhannya dan hal tersebut mendorong manusia untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan manusia juga memiliki hakikat bahwa Allah menciptakan agama Islam sebagai pedoman hidup yang harus dijalani oleh manusia selama hidupnya. Seluruh ajaran Islam adalah diperuntukkan untuk manusia dan oleh karena itu manusia wajib beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tiga, manusia diciptakan sebagai hamba Allah. Quran Surat Az-Zariyat, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Ibadah yang semestinya dilakukan manusia terdiri dari dua golongan, yakni ibadah yang bersifat khusus dan ibadah bersifat umum. Ibadah yang sifatnya khusus antara lain ibadah sholat wajib, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Sedangkan ibadah yang bersifat umum adalah seperti melakukan amal soleh yang tidak hanya bermanfaat bagi dirinya, akan tetapi bermanfaat juga untuk orang lain dan dilandasi niat yang ikhlas dan bertujuan hanya mencari keridhaan Allah semata seperti bersedekah, menyambung tali silaturahmi, menikah, dan sebagainya. Manusia diciptakan Allah sebagai khalifah. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berarti ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, sesungguhnya mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu yang orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Ingatlah Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan demikian, hakikat penciptaan manusia selayaknya membuat kita sadar bahwa sebagai manusia kita diciptakan untuk menyembah dan melakukan kewajiban kita di dunia sebagai khalifah. Proses kejadian manusia.
Dalam surat Al-Mukmin ayat 12 sampai 14 yang berarti dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta paling baik. Kemudian di dalam perkembangan kejadian dan proses penciptaan manusia selanjutnya itu melalui jalur yang bertahap dan evolutif. Perkembangan evolusi itu mulai dari yang sederhana menuju ke arah kesempurnaan. Setiap tingkat merupakan makhluk tersendiri yang mempunyai genetik berbeda, sehingga keturunan dari jenis tertentu akan sama dengan yang menurunkannya. Kebenaran ayat ini didukung oleh sains melalui hasil penelitian atau intisar. Hasil intisar mengerumuskan bahwa proses dan perkembangan perubahan makhluk dari tingkat ke tingkat yang lebih tinggi disebabkan oleh mutasi pada genetik dalam sel kelamin. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang berarti, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Surat Al-Anbiya ayat 30 menyatakan bahwa segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Secara lebih spesifik, Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia berasal dari tanah liat yang kering seperti tembikar, yang terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 14. Khalaqal insana min solsolin kal fahor. Artinya dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Penutup, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sempurna, memiliki keistimewaan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Keistimewaan tersebut adalah akal pikiran dan hati. Keistimewaan tersebut diberikan oleh Allah agar manusia dapat mengembangkan tugas dan fungsinya sebagai makhluk. Penciptaan manusia memiliki dua fungsi, yaitu sebagai khalifah dan abdun, pengabdi Allah. Manusia sebagai khalifah diharapkan agar mampu menjadi seorang pemimpin kelak untuk dirinya dan makhluk lainnya. Sementara manusia sebagai abdun agar dapat senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa taala selama hidupnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.